Horas, selamat malam bagi seluruh jemaat Tuhan yang berbahagia. Bertemu kembali dalam ibadah keluarga di malam hari ini, tanggal 21 Oktober 2020. Sebelum kita mendengarkan kabar baik bagi kita melalui firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita di malam hari ini terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 hingga ayat 6. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, situasi pada zaman Nabi Elia sedang dalam krisis yang hebat. Akibat dosa-dosa Ahab, Raja Ahab yang menyembah berhala, maka Allah menghukumnya dengan mendatangkan bencana kekeringan, kemarau berkepanjangan ke tanah Israel selama bertahun-tahun. Hukuman ini menjadi peringatan bahwa raja-raja di dunia ini tidak boleh sombong kepada Allah yang jauh lebih berdaulat. Amarah Tuhan dengan mendatangkan bencana kekeringan hendak menegur dan menghardik Raja Ahab dan bangsa yang telah melupakan Tuhan. Dalam situasi kekeringan yang hebat tersebut, tentu tidak hanya air yang sulit ditemukan, makanan pun sangat sulit untuk dicari karena banyaknya lahan pertanian yang mengalami gagal panen. Dan saudara-saudara, dampak dari bencana ini tidak hanya menerpa orang-orang yang meninggalkan Tuhan, orang-orang yang murtad dari imannya, tapi juga orang-orang yang dekat dengan Tuhan seperti Elia juga merasakan imbasnya. Selain jadi hukuman bagi orang berdosa, bencana kekeringan ini juga menjadi sebuah tantangan dan pertarungan bagi orang percaya seperti Nabi Elia. Apakah ia akan tetap kuat dan percaya pada pemeliharaan Tuhan di saat situasi yang begitu krisis, situasi yang begitu genting tersebut? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, inilah hal yang menarik dari kisah Elia dalam nas hari ini. Dengan kuasa dan kasih-Nya, Allah menuntun Elia supaya bisa bertahan atau survive dalam situasi krisis tadi, yaitu krisis karena bencana kekeringan. Lalu Allah membawa Elia ke tepi sungai Kerit, di mana hanya sungai ini sajalah yang sepertinya mampu bertahan menghadapi kemarau berkepanjangan. Allah tahu bahwa kekeringan panjang akan membuat orang atau manusia, termasuk Elia, merasakan dahaga yang luar biasa, dehidrasi, dan bahkan sebenarnya bisa berujung pada kematian. Lalu Tuhan pun selain menjanjikan air untuk Elia, juga menjanjikan jaminan makanan, bahwa Tuhan akan mendatangkan burung-burung gagak yang akan memberikan dia roti dan daging. Ini agaknya bertentangan dengan hukum alam. Biasanya
burung gagak itu dikenal sebagai burung yang sangat egois dan suka merampok makanan, bukan malah berbagi makanan. Dan ini juga sama anehnya dengan cerita berikutnya dari nas hari ini, di mana Tuhan mengutus Elia untuk menjumpai seorang janda yang sangat-sangat miskin untuk memberinya makan. Rasa-rasanya sangat mustahil. Namun, kita diingatkan bahwa cara Tuhan dalam memelihara umatnya justru seringkali di luar dugaan dan kemampuan kita. Lihatlah bagaimana Elia mampu bertahan hidup karena ia tunduk pada perintah dan pemeliharaan Tuhan. Ketaatannya pada rencana Tuhan tidak menjadikan Elia berdiam diri saja, namun ia berangkat, move on, bergerak ke tempat yang ditunjukkan oleh Allah, yaitu ke Sungai Kerit. Dia mau dituntun oleh Tuhan dalam situasi krisis dan situasi yang genting tersebut. Akhirnya ia boleh minum dari air sungai tersebut dan ia boleh makan roti dan daging yang dibawa oleh burung-burung gagak tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kita merasakan bahwa akibat wabah COVID-19 yang sudah melanda umat manusia lebih dari setengah tahun, ini akan berdampak dan kita sudah merasakan dampak ekonomi yang luar biasa. Dan kita sedang menuju resesi. Resesi itu artinya krisis yang terjadi selama 6 sampai 18 bulan. Dan jika situasi ini berlanjut, maka bukan tidak mungkin kita memasuki apa yang disebut dengan depresi ekonomi, di mana kondisinya akan jauh lebih buruk dan lebih lama, 18 hingga 43 bulan. Tentu kita tidak boleh anggap remeh melihat kondisi krisis saat ini. Kita harus tetap berjaga-jaga dan jeli melihat peluang-peluang usaha agar kita bisa tetap bertahan atau survive. Krisis ini harusnya semakin membuat kita lebih kuat. Karena apa? Karena Allah lah yang akan senantiasa menjamin dan memelihara hidup kita. Kita perhatikan di nas hari ini. Burung gagak yang egois saja bisa Tuhan perintahkan untuk menyediakan atau memberi roti dan daging bagi Elia. Karena itu saudara-saudara, dalam iman kepada Tuhan, kita harus tetap move on untuk berpikir dan bekerja secara kreatif. Ingat, meski hidup Elia dijamin Tuhan, ia tetap bergerak menuju pertolongan yang Tuhan tunjukkan. Dia tidak berdiam diri. Ia pergi menuju Sungai Kerit dan ia pergi ke rumah janda di Sarfat. Karena itu, orang-orang percaya yang meyakini pemeliharaan Allah adalah juga orang yang memiliki semangat juang dan semangat kerja yang tinggi, bahkan di tengah krisis sekalipun. Sejarah sudah membuktikan bahwa kreativitas dan inovasi justru sering muncul dari situasi krisis. Yang penting ada kemauan, ada pengharapan, ada kerja keras, dan penyerahan diri kepada Tuhan. Orang yang menyandarkan hidupnya kepada pemeliharaan Tuhan, seperti Elia, tidak akan haus lagi, tidak akan kelaparan lagi, sebab Allah yang telah menjamin hidupnya. Allah yang telah menjamin hidup kita. Yang penting kita tetap berserah pada pemeliharaan Tuhan. Dia sudah menyediakan yang terbaik bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, Allah yang maha baik, Allah yang murah hati, Allah yang penuh dengan kasih setia dan pertolongan. Kami bersyukur bahwa di malam hari ini Tuhan masih mengizinkan kami menikmati nafas kehidupan, kesehatan, segala berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Dan pada saat ini kami bersekutu bersama dengan keluarga kami masing-masing, dan kami telah mendengarkan firman-Mu yang telah menyapa dan menguatkan kami,
sebagaimana firman-Mu berkata, hamba-Mu Elia dalam menghadapi masa-masa krisis karena kemarau berkepanjangan, Tuhan menjamin hidupnya. Tuhan yang memelihara hidup setiap orang yang percaya dan bersandar kepadamu, bahkan melampaui segala akal, segala pikiran, segala kemampuan kami. Tuhan yang akan menyediakan, Tuhan yang akan memberikan yang terbaik bagi setiap orang percaya. Biarlah kami ya Tuhan mengimani firman-Mu. Bahkan dalam krisis sekalipun, Tuhan telah menyediakan apa yang kami perlukan. Dan kami merasakan dampak dari wabah COVID-19 dalam kurun setengah tahun ini sungguh-sungguh membuat kami ketakutan, membuat kami terganggu baik secara fisik, secara pikiran maupun secara ekonomi. Namun kami yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami. Oleh karena itu, bukalah tingkap-tingkap langit-Mu ya Tuhan, curahkanlah anugerah-Mu bagi kami, berikan kami semangat juang, pengharapan, damai sejahtera yang melimpah yang daripada-Mu ya Tuhan, agar kami senantiasa tetap kuat dan kokoh dalam iman kami ketika menghadapi badai dan krisis yang melanda hidup kami. Kami yakin dan percaya, sebagaimana Engkau menunjukkan kasih-Mu kepada Elia, Engkau juga akan menunjukkan kasih-Mu kepada kami, yaitu orang-orang yang senantiasa berpaut kepada firman Tuhan, orang-orang yang senantiasa setia dalam imannya, karena Tuhan jauh lebih setia terhadap kami, umat-Mu ini. Terima kasih Bapa di sorga, dengarkanlah doa kami ini, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu sekalian selalu dalam lindungan Tuhan dan dijauhkan dari segala sakit penyakit dan mara bahaya, dicukupkan segala rezeki. Tuhan memberkati.